Megawati Soekarnoputri, wanita tangguh yang menghabiskan masa mudanya mengabdi dalam dunia politik. Dunia yang begitu kejam bagi seorang perempuan cantik itu, tak sedikit pula kaum Adam memberi label pada kaum Hawa jika wanita itu lemah. Namun semangat Putri Insinyur Soekarno tak pernah redup. Tekadnya yang kian tinggi menumbuhkan jiwa karismatik dalam hidupnya. Jatuh bangun ia rasakan, bertubi-tubi masalah selalu menghampiri wanita ini. Hingga tibalah saat di mana sang putri berhasil menjadi satu-satunya presiden wanita di negara ini. Beliau membuktikan jika kaum Hawa bisa setara dengan kaum Adam. Bahkan kini, ibu dari Puan Maharani itu menjadi ibu semua kader PDIP. Ialah ketua umum Partai Banteng yang banyak melahirkan kader sukses. Di usia yang semakin renta, ia selalu berpesan pada semua kadernya untuk terus menunaikan tugasnya dengan maksimal. Nginep onang desa-desa iku, ojo magrok-magrok wae, ujar Bu Mega. Megawati ini seperti ibu pada umumnya, selalu membanggakan prestasi anaknya pada khalayak umum. Bukan sesumbar ya, tapi lebih ingin memberitahu jika ini loh aku, seorang ibu yang sukses merawat anakku sampai berjaya. Tak jarang ia memberikan rewardnya pada salah satu anak yang berhasil membuat program jempolan agar bisa dekat dengan rakyat. Bunga Desa, itulah harapan warga untuk aktivitas Bupati ngantor di desa. Ipuk Vistandani, Bupati cantik asal Banyuwangi inilah pencetus gebrakan Bunga Desa. Ia menunaikan tugasnya sebagai pemimpin kabupaten dengan cara belusukan ke desa-desa. Bahkan ia rela menginap di rumah warga agar bisa mengetahui aktivitas warga sehari-hari. Tujuan belusukannya ini untuk mengetahui masalah warga, serta memberikan trik jitu dalam menuntaskan permasalahan rakyat, seperti masalah pendidikan, kependudukan, kesehatan, serta infrastruktur. Gebrakan ini ia lakoni sejak tahun 2021 silam. Dari program inilah semua pelayanan masyarakat dapat berjalan dan tertata rapi. Rakyat puas dengan kinerja bupati ini, sehingga rakyat bisa menilai jika anak yang dilahirkan dari rahim PDIP ini memang bibit unggulan. Apakah hanya Mbak Ipuk saja yang sampai nginep di rumah warga untuk bisa dekat dengan rakyat? Karena rasa penasaran yang tinggi, kutuntaskan saja keingintahuanku itu dengan menyelami lautan informasi melalui internet. Oh my God, ternyata sebagian besar anggota dari Partai Banteng memang terkenal sangat dekat dengan rakyat. Semakin bergerilya pikiranku, hingga tercetus pertanyaan, apakah hanya Mbak Ipuk saja yang numpang tidur di rumah warga? Setelah ku telisir lebih lanjut, tak hanya Bupati Banyuwangi saja yang nginep di rumah warga. Justru sosok ini sudah hobi nunut film di rumah warga semenjak awal menjabat. Ganjar Pranowo, pejabat yang gemar tidur di rumah rakyat. Bukannya tak punya tempat tinggal loh ya. Beberapa kali tokoh ini menginap di Desa Gunung Sari, Desa Mulyorejo, dan masih banyak lagi tempat untuk ia melepaskan penat setelah seharian bekerja. Beliau sering nginap di tempat warga karena kesibukannya yang tiada henti sampai tak bisa menyempatkan waktu untuk pulang. Di sela-sela kepadatannya, sang gubernur yang numpang tidur, ia tak hanya berdiam diri dan leha-leha saja. Namun ia sempatkan untuk bersosialisasi ke rumah warga sekitar. Beliau mengecek kondisi warga serta tempat hunian mereka. Jika tempat berteduh warga dirasa kurang layak untuk ditempati, suhunya Jateng ini langsung set-set memberikan bantuan berupa renovasi rumah RT/LH yang digencarkannya selama ini. Kegemarannya ini membuat ia merasakan langsung geliat kehidupan warga dalam kesehariannya. Kedatangannya membuat bunga rakyat hingga hubungan antara pejabat dan rakyat jelata seperti tak ada sekat. Bagi sang gubernur, di matanya semua sama, tak ada perbedaan derajat dengan dirinya dan orang lain. Malahan, mantan ketua DPR RI ini sangat berterima kasih kepada warga yang telah mengizinkannya numpang tidur di istananya. Tak habis pikir, seorang pejabat nomor 1 bisa dengan nyaman turu di rumah desa. Padahal, ia memiliki rumah dinas yang megahnya tiada tara. Kuakui, menjadi rendah hati itu bukan takdir, tapi sebuah pilihan. Ganjar tak pernah melupakan kehidupan sederhananya dari kecil. Ia selalu membawa kebiasaan beciknya itu sampai menjadi orang sukses.
Bibit PDIP yang tergolong unggul ini berhasil menyalakan cahaya kehidupan di desa-desa agar sinar terangnya tak redup termakan zaman. Kilauan cahaya desa seakan-akan menerangi semua kehidupan di dalamnya. Sosok Ganjar Pranowo akan terus memancarkan sinarnya demi kehangatan banyak jiwa. Inilah bukti jika mayoritas benih partai banteng itu berhasil melahirkan keturunan berjiwa patriotisme dan nasionalisme. Sampai jumpa si rambut putih di awal tahun 2024 nanti. Kupastikan hati ini tak berpaling ke orang lain. Hanya nama Ganjar Pranowo yang akan selalu tersimpan dalam hati serta ingatanku. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Kiki Dalio yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Ajari Saya Politik Santun. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.